Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah kami yang selalu mengasihi kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Tuhan selalu limpahkan bagi setiap kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan pengertian untuk memahami akan firman-Mu dan melakukannya di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 31. Tertulis demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anthony Furman mendapatkan predikat sebagai orang terkuat di dunia sebanyak 2 kali. Namun ia menceritakan kisahnya, bagaimana ia mengalami kelemahan secara mental dan didiagnosa mengidap anxiety disorder. Anthony sempat mencari solusi dengan meminum alkohol, namun kemudian ia belajar untuk mengatasi kecemasannya dengan sikap yang membangun dirinya. Orang terkuat di dunia ini bisa menjadi begitu lemah karena pikirannya yang mengganggu kondisi mentalnya, yang membuat gelisah dan membuatnya tidak berdaya. Kekuatan kita, saudara, bukan pada otot jasmani. Kekuatan kita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi segala keadaan. Dalam Yesaya 40 ayat 31 ini dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Konteks dari ayat ini adalah situasi pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka merasakan kegelisahan dan kekecewaan yang membuat mereka menjadi lemah dalam iman. Di ayat yang sebelumnya, yaitu di Yesaya 40 ayat 27, tertulis, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku." Umat Tuhan merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan dan tidak membela mereka. Hidup mereka seperti tersembunyi dari pandangan mata Tuhan, dan Tuhan seakan tidak peduli pada kondisi mereka. Namun firman Tuhan datang memberikan kekuatan dan peneguhan melalui Nabi Yesaya yang membangkitkan iman dan kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah melupakan umatnya. Dikatakan di ayat 31 bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seperti Raja Wali yang naik terbang mengatasi badai dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak akan jadi lesu dan berjalan tidak akan jadi lelah karena kuasa dan kekuatan dari Tuhan yang memampukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara kepada kita agar kita mengandalkan Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan dalam segala keadaan. Dalam situasi yang sulit dan yang membuat kita tidak berdaya, mungkin kita kecewa dan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan dan tidak memperhatikan kita lagi. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Tuhan mengasihi dan peduli kepada kita. Tuhan mau kita tetap setia dalam penantian dan dalam pengandalan akan Tuhan. Ketika kita menantikan dan mengandalkannya,
kita akan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan yang memampukan kita untuk berjalan, melangkah, dan mengalami kemenangan. Mari bangun pagi hari ini, saudara, dengan kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Dalam Filipi 4 ayat 13 tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Mari saudara berjalan dalam kekuatan-Nya yang memampukan kita. Kita pasti menang, kita pasti kuat, karena kuasa dan kekuatan Tuhan dilimpahkan atas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, memberikan sukacita, menyadarkan kami bahwa kekuatan Tuhan limpahkan bagi kami. Dalam ketidakberdayaan kami, dalam situasi yang sulit yang kami alami, kekuatan-Mu memampukan kami. Engkau memberikan kami kekuatan baru, menyegarkan kami kembali, sehingga kami dapat naik terbang mengatasi badai. Kami dapat berlari dan berjalan dengan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Semua itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena Roh-Mu yang berkuasa memampukan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan-Mu dan menanti-nantikan Engkau Tuhan dalam segala keadaan. Kami tidak mau putus asa, kami tidak mau kecewa, kami tidak mau menjadi lemah, karena kami percaya kami punya Tuhan, dan bersama-Mu Tuhan kami sanggup mengatasi segala perkara. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam segala hal yang kami lakukan, dalam tanggung jawab. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk menyelesaikan dan melakukan semuanya dalam pimpinan Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan bekerja, menjamah, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, dan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.